Dina berkunjung ke rumah Rini untuk curhat seperti biasanya. Rini, gue gak tahu lagi. Gue udah kerja keras, tapi tetap gak cukup. Orang tua gue sakit, dan gue gak bisa gini terus, Rin. Ya ampun, capek banget rasanya hidup di kota ini. Din, gue yakin pasti bakalan ada kok jalan keluar. Percaya deh sama gue, lo pasti bakal nemu jalan terbaik. Lo tahu gak, Rin? Ibu gue harus dioperasi. Kalau enggak, gue harus siap-siap ngelepas dia. Dan gue gak mau itu, Rin. Gue sayang sama ibu gue. Dan dia satu-satunya keluarga yang gue punya. Dina, gue tuh ya siap bantu lo kapanpun lo butuh. Kalau perlu, gue bisa kok ikut kerja part-time sama lo biar bisa nambah-nambah uang berobat ibu lo. Makasih ya, Rin. Tapi gue gak mau ngerepotin lo. Tapi kalau gue butuh banget, gue akan ngomong kok. Udah. Sini peluk. Gue tahu kok lo tuh butuh pelukan gue kan. Sini. Ya ampun, Rin. Lo emang sahabat terbaik gue ya. Setelah hari itu, Dina terus mencari kesempatan untuk bekerja, mulai dari part-time di minimarket sampai tempat laundry. Lalu pada suatu hari, dia bertemu seorang pria tua kaya raya yang menawarkan pekerjaan spesial untuknya. Beberapa hari kemudian, di kantor MR Arman. Ah, Dina. Kamu datang juga akhirnya. Saya udah lama loh nungguin kamu. Maaf Pak Arman, saya agak telat ya. Waktu itu Bapak nawarin kerja ke saya. Itu kerjaannya apa ya, Pak? Oh ya, kerjaannya simpel kok. Kamu cuma perlu nemenin saya tiap minggu. Maksud Bapak, saya jadi asisten pribadi gitu ya? Ya, anggap aja seperti itu. Pokoknya kamu cuma perlu duduk manis nemenin saya. Udah gitu aja. Gampang kan? Ah, gitu. Iya, Pak. Tapi masa saya cuma diem aja sih, Pak? Ya, nggak cuma diem doang sih. Nanti kalau saya nyuruh kamu ya harus nurut. Kamu butuh uang kan? Saya bisa biayain operasi ibu kamu. Hah? Beneran, Pak? Kalau gitu saya mau deh, Pak. Tapi cuma di weekend aja kan, Pak? Soalnya saya masih sekolah, Pak. Iya, tenang aja. Saya nggak bakal ganggu sekolah kamu kok. Yang perlu kamu lakukan cuma nurut aja. Udah itu aja. Deal? Deal, Pak. Oke, malam ini kamu udah bisa mulai kerja ya? Malam ini banget, Pak. Iya, kan kerjaannya gampang. Kamu cukup tidur sama saya. Maksud Bapak apa ya? Kamu butuh uang nggak? Butuh sih, Pak. Ya udah nurut aja. Tapi kan, Pak. Kamu mau ibu kamu mati? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ya udah, makanya nurut aja sama saya. Nih saya kasih uangnya sekarang. Pak, ini beneran buat saya, Pak. Iya dong, enak kan? Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Hamba terpaksa melakukan ini demi kesembuhan ibu. Lagian, kamu kemana aja? Kenapa bikin ibuku sakit-sakitan sih? Padahal tahu kalau keluargaku miskin. Kenapa sih ya Allah? Malam itu, Dina terpaksa melakukan perintah MR Arman. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasa berada di titik terendahnya, benar-benar rendah. Keesokan harinya di rumah sakit, setelah ibunya berhasil dioperasi. Gimana dok keadaan ibu saya? Operasinya udah selesai kan? Operasinya lancar Mbak Dina, tapi pasien masih harus dirawat di rumah sakit sebulan ke depan. Lalu setelah itu boleh dibawa pulang. Terima kasih banyak ya dok. Ibu saya bisa sehat lagi kan dok? Bisa Mbak, tubuh ibumu kuat. Beliau pasti bisa sehat seperti dulu lagi. Makasih banyak ya dok. Makasih banget udah nyelamatin ibu saya. Ya, sama-sama Mbak Dina. Di chat pribadi, Din, gimana keadaan ibu lo? Sorry ya, gue belum bisa jenguk ke rumah sakit nih. Udah dioperasi, Rin. Makasih ya, ini berkat lo juga yang selalu dukung gue kok. Gue yang salut lah, lo bisa ngumpulin duit sebanyak itu demi ibu lo. Gue bangga banget sama lo. Andai lo tahu, Rin, gimana caranya gue dapet duit sebanyak itu. Maaf ya, gue belum bisa ngasih tahu lo sekarang. semakin hari, Dina semakin terjebak. Dia tidak tahu bagaimana cara untuk keluar dari jeratan MR Arman. Setiap hari dia harus pura-pura menikmati, padahal hatinya gelisah. Tadinya dia melakukan itu untuk kesembuhan sang ibu. Tapi sekarang, saat dia tidak butuh uang lagi, dia justru tidak bisa keluar dari lingkaran setan ini. Jadi, gimana kondisi ibumu? Sudah sehat, Pak. Terima kasih ya bantuannya. Tuh kan, lihat.
Saya itu selalu menepati janji. Saya nggak kayak orang lain yang banyak omong kosong. Tapi Pak, saya boleh ngomong sesuatu nggak ya? Oh boleh dong, ngomong apa? Saya mau berhenti Pak. Maksud kamu apa? Ya, saya mau berhenti dari pekerjaan ini Pak. Oh, pasti karena ibumu sudah sembuh ya? Terus kamu gak butuh uang saya lagi? Enak sekali kamu ya, datang minta duit habis itu pergi. Tapi kan Pak, saya juga udah ngelakuin semua perintah Bapak. Kurang apa lagi sih Pak? Kamu itu harusnya terima kasih sama saya. Caranya, kamu harus jadi budak saya selamanya. Hah? Budak? Saya di sini tuh kerja loh Pak. Oh, udah berani ngelawan kamu ya? Kamu tahu nggak? Saya ini bisa bikin ibumu sakit lagi. Nggak cuma itu, saya juga bisa bikin dia mati. Kamu mau kayak gitu? Loh, kok Bapak jadi ngancam saya sih? Saya masih bisa lapor polisi tahu Pak. Kamu yakin? Lapor aja. Saya bisa sogok semua polisi di negara ini. Gampang. Saya nggak bisa di penjara. Justru kalau kamu maksa berhenti, kamu yang rugi. Pak, saya mohon Pak, tolong Pak biarin saya berhenti. Ayolah Dina, kamu juga suka kan sama saya? Kamu juga bisa beli apa aja kok dari uang saya. Hidupmu itu udah enak, kamu cuma perlu nurut aja. Tapi janji ya Pak, jangan pernah sentuh ibu saya. Saya bakal ngelakuin apapun, yang penting jangan sentuh ibu saya Pak. Aman, tenang aja. Beberapa hari kemudian, di rumah Rini. Rin, gue mau ngomong sesuatu sama lo. Ngomong apa Din? Kok lo kayak sedih gitu sih? Ada apa? Lo tahu nggak? Duit yang gue pakai buat bayar operasi ibu itu dari mana? Hah? Emang dari mana? Itu bukannya dari tabungan lo? Rin, gue dapat semua itu dari jual diri, Rin. Gue ngerasa hina banget, Rin. Maksud lo apa sih, Din? Lo gak lagi bercanda kan? Gue serius. Dan sekarang gue terjebak sama hubungan toksik ini. Siapa? Sama siapa sih, Din? CEO perusahaan kabel itu, yang namanya Arman Conge. Beneran? Sama kakek-kakek itu? Kalau doyan sih, Din. Iya, Rin. Lo kalau jijik sama gue gak apa-apa. Gue emang menjijikkan. Jangan ngomong gitu dulu. Gini-gini gue tetap sahabat lo ya. Apapun yang terjadi, gue bakalan bela lo. Gue tahu kok, lo itu terpaksa kan ngelakuin ini. Dan gue akan selalu support lo, Dina. Gue harus gimana ya sekarang, Rin? Gue gak mungkin laporin dia ke polisi. Dia pasti bakalan lolos dan malah gue dan ibu gue yang kena. Tunggu. Gue punya ide nih. Sekarang mending lo ikutin ide gue aja ya. Besok lo harus ketemu sama seseorang. Keesokan harinya sepulang sekolah. Kenalin, ini Vigo, teman lama gue. Hai Vigo, salam kenal ya. Gue Dina. Hai, salam kenal juga. BTW, apa yang bisa gue bantu nih? Oh iya, sebelum itu gue mau ngasih tahu kalau si Vigo ini hacker loh. Dia bisa bantu lo buat nyari bukti kalau lo emang dipaksa sama si kakek-kakek itu. Oh, tenang Dina, gue bakalan bantu lo kok. Apalagi lo teman baiknya Rini. Gue yakin lo orang baik. Makasih ya. Gue gak tahu gimana jadinya kalau gak ada kalian. We are here for you. Iya kan, Gal? Iya, walaupun gue baru kenal lo hari ini, tapi gue bakal support lo juga kok. Hari itu, mereka bertiga merencanakan aksi untuk menjebak MR Arman. Kamu kok lama? Saya ini udah nungguin lama loh. Maaf Pak, tadi saya habis kerja kelompok sama teman-teman. Udahlah, jangan terlalu ngurusin sekolah. Tenang aja, kamu pasti dapat nilai bagus. Nanti saya yang bayar wali kelas kamu. Gak usah Pak, makasih. Saya mau dapat nilai pakai usaha sendiri aja. Kamu itu terlalu polos. Di dunia ini semuanya bisa dibeli pakai duit. Jadi selama kamu sama saya semuanya bakalan aman. Udahlah, gak usah terlalu serius. Iya ya Pak. Ngomong-ngomong, hari ini saya harus ngapain ya? Hari ini temenin saya di sini aja. Soalnya di rumah ada istri. Istri Bapak emangnya gak marah Pak? Halah, perempuan itu cuma parasit di rumah. Kalau bukan karena bapaknya yang kaya, saya nggak mau ngawinin dia. Mana udah tua juga, nggak bisa diapa-apain lagi. Di sisi lain, Vigo dan Rini sedang memantau mereka dari jauh. Hebat juga ya lo bisa ngehack CCTV. Jelas dong. Gini nih enaknya punya bokap yang ahli komputer. Wah, by the way, bokap lo masih kerja di US Go.
Udah pensiun sih sekarang. Dia lagi leye-leye tuh di rumah. Bentar. Kampret. Tim cyber mereka udah notice gua. Ini gak bisa diterusin hari ini. Kita lanjut besok. Loh, terus Dina gimana dong? Iya, gue sorry banget deh. Kalau kita paksain nanti kita yang bakal ketangkep. Tenang aja, gue bakal nyari cara biar gak ketahuan. Keesokan harinya di rumah Rini. Din, ya ampun, muka lu diapain? Wah, ini nih gak bisa dibiarin lagi sih. Gak apa-apa kok, sebenarnya gue udah biasa nerima luka kayak gini. Dina, maafin gue ya, gak bisa nolongin lo kemarin. Gara-gara gue lo jadi gini. Gak apa-apa Rin, gue tahu lo udah berusaha kok. Din, lo gak mau ke rumah sakit aja? Kayaknya lo harus dirawat deh. Gak apa-apa gue emang sengaja mancing dia biar mukul gue. Hah? Sengaja? Iya, biar gue punya bukti buat ngelaporin si tua bangka itu. Ya ampun Dina, tapi kamu gak perlu sampai gini. Udah gak apa-apa, it's okay Rini. Yaudah, oke kalau gitu. Kita harus cepetan bertindak. Gue udah tahu caranya buat hack CCTV di kantor dia. Besok kita beraksi. Keesokan harinya, di kantor MR Arman. Saya nggak mau ya menerima kamu kalau wajah kamu bonyok kayak gitu. Saya juga gak sudi tahu Pak. Hah? Apa maksud kamu? Kamu udah berani ngelawan saya lagi? Mau saya kasih pelajaran lagi? Coba aja kalau Bapak bisa. Oh, kamu nantangin saya. Oke kalau gitu. Di waktu yang sama, Vigo dan Rini sedang beraksi menyadap kantor MR Arman lagi. Makan tuh dua bangka. Gimana Go? Bisa gak bisa? Semuanya udah direkam. Aman, kita harus buru-buru sebarin videonya. Tapi jangan lupa loh, muka Dina disensor loh ya. Aman. Tanpa banyak bicara, Vigo kembali beraksi dengan menyiarkan rekaman kekerasan yang dilakukan MR Arman. Setelah video itu tersebar, MR Arman langsung ketar-ketir dan mengancam Dina agar tutup mulut. Pokoknya kalau kamu buka mulut soal ini, kamu mati. Percuma Pak, muka Bapak udah kesebar di mana-mana. Polisi pun gak punya pilihan selain nangkep Bapak. Dasar anak setan. Berani-beraninya kamu lawan saya ya. Anak buah, tangkap anak ini. Percuma Pak Arman, polisi udah ada di luar kantor ini. Bapak sudah terjebak. Kurang ajar kamu ya. Awas ya, saya akan bikin hidup kamu menderita. Gak akan bisa. Lo bakalan membusuk di penjara. Lalu tidak lama kemudian, MR Arman ditangkap oleh kepolisian dan Dina diamankan ke rumah sakit agar lukanya bisa diobati. Makasih ya Rin, tanpa kalian, gue mungkin bakalan terjebak selamanya sama kakek mesum itu. Gue senang juga karena lo akhirnya bebas, Din. Ini bukan karena kita bantuin lo kok, tapi ya karena lo juga berjuang buat diri lo sendiri. Iya, gue juga salut sama lo, Din. Lo itu kuat. Kalau gue ada di posisi lo, mungkin gue gak bakal sanggup sih. Lo keren deh. Makasih ya, tapi jujur banget, walaupun semua ini udah selesai, gue tuh masih ngerasa hina. Gue udah jual kehormatan gue demi uang. Jangan ngomong gitu lah. Lo gak hina sama sekali. Dan lo tuh gak salah. Semua ini gara-gara si tua bangka itu yang udah jebak lo dari awal. Gue sedirin. Gimana kalau nanti ibu gue tahu tentang ini? Dia pasti bakalan shock dan kecewa sama gue. Enggak mungkin. Gue kenal ibu lo. Dia tuh sayang banget sama lo tahu. Jadi gak mungkin dia bakal kecewa. Dia pasti ngertiin kondisi lo kok, Din. Bener kata Rini. Lagian kita berdua pasti akan selalu support lo kok. Kalaupun semua orang mandang lo rendah, kita berdua bakal tetap ada di samping lo. Kita juga janji gak akan biarin orang lain tahu tentang ini, terutama orang-orang di sekolah. Kalian emang teman-teman yang baik. Gue beruntung banget punya orang-orang kayak kalian di samping gue. Pada akhirnya, Dina mampu melepas semua beban di pundaknya yang selama ini membuatnya tersiksa. Sebulan kemudian di rumah Dina. Nah, kamu kenapa murung gitu? Ayo sini cerita ke ibu. Ada apa toh nak? Ada masalah di sekolah? Gak ada Bu. Aku cuma mau bilang kalau aku bersyukur banget ibu udah sembuh. Semua ini berkat kamu, anakku sayang. Bu, ibu gak marah sama aku. Loh, marah kenapa? Jujur Bu, aku dapetin uang buat operasi ibu itu pakai cara yang gak benar. Nah, ibu tuh udah tahu. Hah? Ibu tahu? Dari siapa?
Ibu sempat dengar obrolan kamu sama Rini tempo hari, Nak. Gak apa-apa, Nak. Terus kenapa ibu nggak marah? Ibu tuh marah, tapi bukan sama kamu. Ibu marah sama diri ibu sendiri. Ibu selama ini selalu nyusahin kamu, Nak. Kamu pontang-panting nyari uang, sedangkan ibu cuman bisa jadi beban di rumah ini, Nak. Bu, aku tuh sayang sama ibu. Aku ngelakuin semua ini buat ibu. Aku ikhlas, Bu. Ibu sama sekali gak ngerepotin aku, Bu. Ibu merasa gagal, Nak. Enggak, Bu. Ibu selalu jadi orang terbaik dalam hidup aku. Dan tanpa ibu, aku gak mungkin bisa hidup sampai sekarang. Bisa sekolah, bisa banggain orang tua. Semua ini karena pengorbanan ibu. Please ya, ibu tuh jangan merasa jadi beban aku. Aku ikhlas, Bu. Makasih ya, Nak ya. Ibu janji gak akan biarin kamu sedih lagi. Kalau kamu masih trauma, butuh tempat cerita, ibu ada di sini. Ibu ada di sini buat kamu, Nak. Ibu. Dan cerita pun berakhir. Dina dengan semua trauma yang dia pikul memeluk ibunya dengan erat. Dia memang tidak bisa memutar waktu untuk kembali seperti dulu, bahagia bersama sang ibu. Tapi satu hal yang pasti, semua perjalanan sulit yang dia lalui akan terasa lebih mudah jika bersama orang-orang yang mencintainya.